Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian, peserta didik baru di SMK Permata Dunia. Kita tidak bisa berjumpa tatap muka dengan fisik, namun kita bisa menggunakan elektronik sebagai alat komunikasi untuk bersilaturahmi. Saya bernama Jiwanto. Di SMK Permata Dunia saya bertugas sebagai wakil kurikulum. Di SMK Permata Dunia ini terletak di Jalan Pedongkelan nomor 46 RT 06 RW 16 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng. SMK ini terletak di daerah pemukiman warga yang di sekelilingnya itu adalah merupakan wira swasta, pedagang, dan banyak lagi pergaulan-pergaulan yang baik ataupun tidak baik di dalamnya ada. Untuk itu peserta didik baru yang insya Allah akan hadir setelah pandemi COVID-19 ini, insya Allah nanti jika ada pengumuman informasi dari kedinasan untuk hadir, maka seluruh peserta didik untuk dipersilakan hadir dengan prosedur-prosedur dan ketentuan dari pemerintah daerah atau Gubernur DKI Jakarta. Anak-anakku sekalian, untuk kurikulum di SMK Permata Dunia kita menggunakan kurikulum 2013 revisi yang terbaru, yang di dalamnya ada, di dalam SMK ini ada 3 jurusan akuntansi, pemasaran, dan teknik komputer jaringan. Bagi Anda yang memilih jurusan yang diinginkan, itu akan diuji di tes terlebih dahulu oleh tim penyelenggara penerimaan peserta didik baru. Jika memungkinkan dengan nilai sesuai dengan ketentuan di SMK, maka Anda dalam pilihan tersebut bisa masuk ke dalam jurusan yang diinginkan. Artinya contoh, jika peserta didik memilih jurusan akuntansi, maka akan diuji kemampuannya, IQ-nya, semuanya diuji dengan tahapan-tahapannya. Jika lulus dari ujian tersebut, maka peserta didik dipersilakan untuk bisa masuk ke dalam jurusan akuntansi. Tetapi jika tidak memungkinkan nilainya atau tahapan-tahapannya tidak ada yang baik atau tidak lulus, maka dialihkan di pemasaran, di bagian pemasaran atau di bagian teknik komputer jaringan. Anak-anak sekalian yang berada di rumah ataupun dimanapun berada, jangan lupa menjaga kebersihan tubuh, diri, lingkungan, kesehatan diri dijaga. Karena dalam masa pandemi COVID ini, seluruhnya itu merupakan salah satu penunjang bagi kita untuk melaksanakan kegiatan dalam pembelajaran di SMK. Pembelajaran di SMK berbeda dengan pembelajaran yang ada di jenjang SMP. Di SMK kita sudah mulai mengenal lebih spesifik tentang jurusan dari setiap masing-masing yang akan digunakan dalam kehidupan nanti. Insyaallah setelah lulus bisa digunakan langsung, diaplikasikan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi-materi apa saja di dalam pembelajaran belajar mengajar di SMK Permata Dunia.
Pembelajaran yang pertama untuk ada mata pelajaran seperti pendidikan agama dan budi pekerti. Di SMK Permata Dunia ini ada bersifat nasionalis, artinya berbagai macam agama peserta didik, ada yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha sesuai dengan yang ada di Indonesia. Kemudian untuk pelajaran agama dan budi pekerti ini di semua jenjang kelas 10, kelas 11, kelas 12 ini setiap kelasnya itu adalah 3 jam. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu ada 2 jam pembelajarannya di semua jenjang kelas. Kemudian bahasa Indonesia untuk di kelas 10, akuntansi, pemasaran TKJ itu ada 4 jam. Kelas 11 dan kelas 12 hanya kelas 11 3 jam dan kelas 12 2 jam. Untuk matematika di jenjang kelas 10 sampai kelas 12 semua akuntansi, pemasaran dan teknik komputer jaringan itu 4 jam pembelajaran. 1 jam pelajaran di SMK ini 1 jam itu adalah 45 menit. Jadi 1 jam pelajaran adalah 45 menit. Kemudian sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia kita di kelas 10 akuntansi pemasaran TKJ itu 3 jam di kelas 10 saja. Kelas 11 dan kelas 12 tidak ada pelajaran sejarah Indonesia. Bahasa Inggris, untuk bahasa Inggris itu 3 jam 3 jam di kelas bahasa Inggris. Kelas 10, kelas 11 3 jam, kelas 12 nya 4 jam. Untuk seni budaya hanya di kelas 10 saja itu 3 jam. Olahraga pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan itu 2 jam di kelas 10 dan kelas 11. Untuk dasar bidang keahlian itu simulasi dan komunikasi digital di kelas 10 adalah 3 jam, ekonomi bisnis itu adalah 2 jam, administrasi umum 2 jam, IPA 2 jam, fisika 3 jam, kimia 3 jam. Untuk TKJ itu tadi fisika dan kimia. Untuk dasar program keahlian etika profesi, aplikasi, spreadsheet, akuntansi dasar, perbankan itu ada di kelas 10, masing-masing ada 2, 3 jam, 5 jam dan 3 jam perbankan. Marketing pada pemasaran itu 4 jam, perencanaan bisnis 4 jam di kelas pemasaran. Komunikasi bisnis 5 jam di kelas 10 pemasaran. Kemudian ada sistem komputer di kelas TKJ. Produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, dilanjut lagi. Untuk produk kreatif dan kewirausahaan itu berada di kelas 11, dan kelas 12. Kalau kelas 11 7 jam, kelas 12 sekitar 8 jam. Kemudian penataan produk itu berada di kelas 11 dan kelas 12. Bisnis online di kelas 11 ada 7 jam. Pengelolaan bisnis retail di kelas 11 6 jam. Administrasi transaksi 7 dan 6 jam. Teknologi jaringan berbasis luas WAN itu 6 jam. Administrasi sistem jaringan di kelas 12 9 jam, kelas 11-nya 6 jam. Kemudian teknologi layanan jaringan itu 6 jam di kelas 11. Untuk administrasi infrastruktur itu berada di
kelas 11 saja, jumlahnya 6 jam. Kita punya mulok juga, yaitu muloknya itu 2 jam, muloknya tajwid ya. Tapi sedang diperbincangkan ini muloknya sementara ini masih memilih tajwid 2 jam di kelas 10 saja. Ini jumlah jam keseluruhannya adalah untuk per kelas masing-masing itu 48 untuk semua kelas, 48 jam. Kita mulai dari kelas kita mulai masuk di sekolah ini itu adalah jam 6.30. Dan Anda semuanya peserta didik sudah berada di sekolah jam 6.20, itu sudah harus hadir di sekolah karena ada pembiasan nantinya. Pembiasannya ini berupa pembacaan surat Ar-Rahman atau diisi dengan ta'lim yang sesuai dengan bidangnya. Petugasnya yaitu biasanya dari Bapak Ibu Dewan Guru di rolling, nanti ada lampiran jadwalnya dibuatkan siapa saja yang mengisi kegiatan ini untuk di tahun ajaran 2020-2021. Untuk jadwal pelajaran SMK 2020-2021 sudah bisa digunakan sejak hari Senin tanggal 13 sampai dengan selesai. Jika memang ada perubahan, nanti peserta didik diberikan informasi melalui Bapak Ibu Wali kelas dengan komunikasinya menggunakan aplikasi WhatsApp biasanya. Untuk pembelajaran BJJ atau PJJ di SMK ini digunakan salah satunya aplikasinya adalah Classroom ya. Adalah Classroom atau Edmodo, atau tergantung nanti Bapak Ibu Dewan Guru untuk memberikan materi-materi yang sesuai dengan bidangnya. Kemudian Anda peserta didik baru ataupun yang lama nanti akan dipanggil ke sekolah sesuai dengan ketentuan dinas, akan kembali ke sekolah mungkin untuk praktek ya. Praktek ini ada bermacam-macam pelajaran-pelajaran yang dipraktekkan ya, terutama TKJ ya, semuanya rata-rata praktek ya. Kebanyakan yang sering praktek itu adalah pelajaran kayak prakarya, produk kreatif dan kewirausahaan. Biasanya tuh selalu praktek, setiap materi praktek, setiap KD biasanya ada prakteknya. Jadi jangan bosan-bosan untuk praktek, karena judulnya saja produk kreatif. Jadi peserta didik mesti kreatif dan punya wirausaha, punya ciri khas tersendiri. Di SMK Permata Dunia ini harus punya ciri khas sendiri, punya produk kreatif apa dan wirausahanya tuh apa saja yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan nantinya. Untuk kepala sekolah dan jajarannya diperkenalkan melalui internet, melalui aplikasi-aplikasi yang akan disampaikan nanti pada saatnya pengenalan diri, biasanya oleh tim MPLS atau ketua OSIS-nya yang akan memperkenalkan dirinya kepada seluruh peserta didik. Karena di SMK Permata Dunia ini ada sekitar 34 dewan guru yang semuanya berkompetensi sesuai dengan ijazahnya. Untuk KKM di SMK Permata Dunia tahun 2020-2021
ini untuk pelajaran-pelajaran yang seperti muatan nasional, pendidikan agama, budi pekerti, pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, ditargetkan sekitar 78. Nilainya 78, seni budaya, Renjas 78. C1 dasar bidang keahlian, itu dari simulasi digital, ekonomi bisnis, administrasi umum, IPA, fisika, kimia, sekitar 82 nilainya. Untuk C2 84, C3 seluruhnya adalah 85. Jadi Anda semuanya, peserta didik semuanya diusahakan untuk mendapatkan nilai di atas KKM. Jika ada pelajaran, 3 pelajaran, peserta didik tidak bisa lulus, artinya tidak bisa melampaui batas dari KKM 3 pelajaran, maka peserta didik akan ditetapkan di kelas sebelumnya atau tidak naik kelas. Pada masa pandemi ini mempunyai syarat-syarat khusus. Syarat-syarat khusus dalam kenaikan kelas. Yang utama adalah KKM-nya, 3 pelajaran mesti lulus, kemudian mengikuti pembelajaran selama 1 tahun atau KBM atau BJJ atau PJJ. Kemudian pada struktur kurikulum itu ada kompetensi seperti kompetensi inti dan kompetensi deskripsinya, ya. Ada kompetensi inti itu seperti sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, keterampilan, seperti itu. Dan struktur ini telah disesuaikan dengan deskripsi KKNI-nya, dengan SK Dirjennya itu nomor 464 sebagai landasan strukturnya dalam kegiatan di SMK. Anak-anakku sekalian, untuk kurikulum, pengembangan kurikulumnya telah dibuatkan tim-timnya untuk sebagai pengembangnya, agar nanti seluruh peserta didik tidak mengalami kesulitan dalam pembelajarannya dan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita akan hadir ke sekolah, KBM akan dimulai lagi nanti jika sudah ada keputusan dari Dinas Pendidikan. Untuk itu, tetaplah belajar di rumah, tetaplah mengikuti PJJ dengan baik. Jika terpaksa ingin hadir ke sekolah dengan menggunakan pakaian biasa, dengan menjaga jaga jarak, jaga kesehatan, kebersihan, dan prosedur-prosedur dalam masuk ke lingkungan sekolah. Dari saya terima kasih atas perhatian dan informasi ini. Semoga ada nilai-nilai yang bisa digunakan, ada sesuatu yang pengetahuan yang bisa diketahui untuk lebih lanjutnya lagi. Nanti dipersilahkan untuk bertanya langsung kepada saya di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.